Sirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di majelis ini tanpa adanya halangan. Sholawat dan salam semoga tetap selalu terlimpahkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai suri tauladan kita. Beliau yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah, surat Al-Anbiya ayat yang ke-30. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha wa hum an ayatiha mu'ridun wa huwa alladhi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullun fi falaki yasbahun. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Maka mengapakah mereka tiada beriman? Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu ta'ala munabbihan ala qudratihi at-tammah wa sultanihi al-azim. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan, mengingatkan kepada manusia atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna terhadap makhluk-makhluknya. Fi khalqihi al-asya wa qaharahu li jami'il makhluqat. Faqala awalam yaral ladina kafaru. Sehingga di situ Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui? Mengetahui apa? Mengetahui akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa
kok mereka masih tetap mengingkari Allah? Kenapa mereka tetap menyembah yang lain bersama Allah Subhanahu wa taala atau bahkan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Padahal ayat-ayat atau bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala, bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu nyata, ada di depan mata kita, ada di depan mata orang-orang yang kufur tadi itu. Tapi mereka tetap tidak mau beriman, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan afala yu'minun, kenapa mereka itu masih tidak beriman. Di situ dinyatakan annas samawati wal ardo kanata ratqan, bahwasanya langit dan bumi itu dulunya adalah merupakan menjadi satu, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah antara keduanya. Fafatakna, begitu Allah berfirman, kemudian aku pisahkan antara keduanya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan aku jadikan segala sesuatu itu dari air atau air menjadi hidup. Dari air kami jadikan segala sesuatu itu hidup. Ya memang semua yang hidup di muka bumi ini semuanya membutuhkan yang namanya air. Manusia tanpa air tidak mungkin hidup. Tumbuh-tumbuhan tanpa air juga nggak mungkin hidup. Bahkan untuk tumbuh-tumbuhan akhir-akhir ini kita disibukkan untuk mengairi terus, ngangkat desel terus tiap hari. Saya sendiri sekarang desel saya masih saya tinggal di sawah. Disibukkan, kenapa? Tanpa air gak mungkin ada kehidupan. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala menyatakan di situ, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Aku jadikan dari air itu segala sesuatu itu menjadi hidup. Sudah melihat hal yang seperti ini, kok masih belum beriman, kok masih belum mau beriman atau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Kemudian di situ wa ja'alna fil ardi rawasiya antamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Dan aku jadikan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk, la'allahum yahtadun. Jamaah yang dimuliakan Allah, Sufyan Ats-Tsauri telah meriwayatkan dari ayahnya,
Qala Sufyan Ats-Tsauri an abihi an Akramah qol suila Ibnu Abbas. Di situ Ibnu Abbas ditanya, al-lail kana qabla au an-nahar. Manakah yang lebih dulu antara malam dan siang hari? Kalau biasa kita dalam guyonan itu bertanya mana duluan ayam atau telur. Maka di sini ternyata Ibnu Abbas itu sudah ditanya, ya. Suila Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ditanya, al-lail kana qablu au an-nahar. Mana yang duluan, malam atau siang? Siang atau malam? Faqala ara'aitum as-samawati wal ardu hina kana taratqan hal kana bainahuma illa dzulmah. Maka dijawab oleh Ibnu Abbas, berdasarkan atas ayat ini tadi, bukankah bumi dan langit pada mulanya adalah merupakan satu kesatuan? Ketika bumi dan langit itu masih menjadi satu, bukankah yang ada hanya kegelapan? Dzalika lita'lamu annal lail qablan nahar. Dengan begitu maka kalian tahu malam itu adanya lebih dulu daripada siang hari. Jadi adanya malam dulu baru siang. Kenapa? Dasarnya adalah ayat ini tadi, yaitu karena dulu bumi dan langit itu satu, menjadi satu kesatuan, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dipisahkan. Setelah dipisahkan itulah maka langit bisa menurunkan hujan yang sebelumnya tidak ada. Ya, yang sebelumnya tidak ada hujan. Tidak ada menurunkan hujan, tidak ada. Ya gimana menurunkan hujan? Yang menjadi satu antara keduanya. Dan tidak ada kehidupan di situ. Pada mulanya tidak ada kehidupan. Tumbuh-tumbuhan tidak ada yang bisa tumbuh, tidak tumbuh. Manusia tidak hidup. Binatang juga tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada air yang turun atau tidak ada air di situ. Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abi haddatsana Ibrahim Ibnu Hamzah haddatsana Hatim an Hamzah Ibnu Abi Muhammad an Abdullah ibni Dinar an Ibni Umar anna rajulan atahu yas'aluhu anis samawati wal ardi kana taratqan fafataknahuma. Di situ ada seseorang yang datang kepada Ibnu Umar. Kepada Ibnu Umar bertanya tentang ini tadi, yaitu ayat kana taratqan fafataknahuma. Maka ketika itu Ibnu Umar mengatakan qala idhab ila dzalika syekh fas'alhu. Pergilah kamu ke orang tua itu, ke syekh itu, tanya sama dia. Summa ta'ala fa'ahbirni bima qala laka. Kemudian nanti setelah kamu mendapatkan jawabannya, datang ke saya, beritahu saya apa jawabannya. Ini jadi Ibnu Umar ditanya oleh orang A'rabi. A'rab itu adalah Badui, ya. Ketika ditanya bukannya menjawab, tapi dia justru ngelempar ke orang yang lain. Disebutkan itu adalah syekh. Yang dimaksud di situ adalah Ibnu Abbas. Faqala dzahaba ila Ibni Abbas, dzahaba ila Ibni Abbas fasa'alahu faqala Ibnu Abbas. Maka ketika itu datang ke Ibnu Abbas dan Ibnu Abbas itu berkata atau menjawab, "Na'am kanatis samawati ratqan la tumtir." Betul. Dulu langit dan bumi itu adalah merupakan satu kesatuan dan tidak menurunkan hujan. Wa kanatil ardu ratqan la tanbut. Dan
begitu juga bumi tidak menumbuhkan sesuatu apapun. Falamma khalaqal ardi ahlan fataqo hadihi bil mator. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan penduduk di bumi ini, maka dipisahkan langit dan bumi ini, dan akhirnya turunlah di situ ada apa? Hujan. Wa fataqo hadihi bin nabat. Maka dengan itu tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Setelah mendapatkan jawaban itu, raja'a ar-rajul ila Ibni Umar fa akhbarahu. Maka orang yang bertanya tadi itu datang kembali kepada Ibnu Umar dan menceritakan jawaban daripada Ibnu Abbas. Faqala Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar komentar. Al-an qad alimtu anna Ibnu Abbas qad utiya fil Qur'ani ilman. Saya sekarang yakin kalau Ibnu Abbas telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami Al-Qur'an. Shadaqa hada kana hakada kana. Qala Ibnu Umar qad kuntu aqulu ma yu'jibuni jara'atan Ibnu Abbas ala tafsiril Qur'an. Nah, di sini artinya apa? Ibnu Umar tadi itu sebelum ini masih belum meyakini kalau Ibnu Abbas itu memang ahli diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami Al-Qur'an. Setelah ada pertanyaan ini, maka menjadi tahulah Ibnu Umar tentang siapa sebetulnya Ibnu Abbas, dan bahwasanya Allah telah memberi banyak ilmu untuk mentakwilkan atau mengartikan atau mentafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Qala Ismail ibnu Abdul Khalid, sa'altu Aba Shalih Al-Hanafi an qaulihi anna samawati wal ardu kana ratqan fa fataknahuma. Qala kanat as-sama'u wahidatan. Nah, ini sama artinya, ini hanya beda yang yang menafsirkan yaitu Ismail ibnu Abi Khalid. Nah, tafsirnya sama di situ. Wa qaulu wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Aku jadikan dari air itu segala sesuatu menjadi hidup, atau kehidupan itu dari air. Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Abu al-Jamahir haddatsana Sa'id ibnu Basar haddatsana Qatadah an Abi Maimunah an Abi Hurairah annahu qala ya Nabi Allah. Maka di situ Abu Hurairah berkata, wahai Nabi Allah, idza ra'aituka qarrat aini wa tobat nafsi. Kalau aku memandangmu maka berseri-serilah mataku dan tenanglah hatiku. Fa akhbirna an kulli syai'in. Maka beritahulah aku tentang segala sesuatu ya Rasulullah. Qala kullu syai'in khuliqa min ma'in. Maka Rasulullah menjawab, segala sesuatu itu diciptakan dari air. Wa qala Imam Ahmad haddatsana Yazid haddatsana Hammam an Qatadah an Abi Maimunah an Abi Hurairah qala qultu ya Rasulullah inni idza ra'aituka tobat nafsi wa qarrat aini. Ini juga sama di situ menyatakan bahwasanya Imam Ahmad ini menyatakan seperti itu. Abi Hurairah juga yang menyatakan bahwasanya ya Rasulullah, setiap kali aku melihat engkau maka tobat nafsi menjadi tenang, menjadi bagus, indah diriku ini, wa qarrat aini, dan berseri-serilah mataku, fa ambini an kulli syai', beri kabar aku atau beritahu aku tentang segala sesuatu. Qala, maka Rasulullah bersabda, kullu syai'in khuliqa min ma'in. Nah, jadi di situ
Ini jelas Rasulullah menyatakan dalam hadis ini segala sesuatu itu diciptakan dari air atau hidup karena air. Wa ja'alna fil ardi rawasiya, dan aku jadikan di bumi ini gunung-gunung, ai jibalan arsal arbiha wa qararaha wa saqqalaha li alla tamida bin nasi. Kalau orang Jawa mengatakan gunung-gunung itu adalah merupakan pakune bumi. Ternyata memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi menciptakan gunung-gunung itu adalah rawasiya. Nah, di situ waja'alna fil ardi rawasiya, dan aku ciptakan gunung-gunung di muka bumi ini sebagai pasaknya, agar supaya tidak terjadi goncangan-goncangan yang menimpa manusia semuanya. Antamida bihim li alla tamida bihim. Wa qalu wa ja'alna fiha fijajan subula, ai sagron fil jibal yaslukuna fiha tariqan, dan juga aku buat di antara tebing, di antara bukit-bukit atau gunung-gunung tadi celah-celah, di mana dengan celah itu kalian semua bisa melewatinya, menyeberangi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kita tahu gunung-gunung itu membatasi antara satu daerah dengan daerah yang lain, antara satu negeri dengan negeri yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan di antara gunung-gunung tadi celah agar supaya dijadikan sebagai jalan untuk menyeberang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian ayat berikutnya, wa ja'alna samaa'a saqfan mahfudha, dan aku jadikan langit-langit itu as-sama saqfan mahfudha, sebagai langit-langit bagi bumi ini yang terjaga. Dalam ayat yang lainnya, Az-Zariyat ayat 47, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sama'u banainaha bi'aidin, dan langit itu telah aku bangun, banaina, aku tegakkan, aku bangun, bi'aidin, dengan kekuasaanku. Kalau diartikan secara letterlek, bi'aidin itu artinya dengan tangan-tanganku. Ya. Kemudian kata yadun, nah ini termasuk ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu ayat yang seperti menyerupai, mutasyabih. Kata-kata yadun, yadun itu kan tangan. Banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang ini. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Kemudian para mufassir atau para ulama menyikapi ayat-ayat mutasyabihat itu ada 3 golongan. Yang pertama adalah tafwid. Tafwid itu menyerahkan kepada Allah. Tafwid ya diserahkan kepada Allah. Lillahi ta'ala yadun, kepunyaan Allah itu tangan, dan tangan Allah ya terserah Allah, sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kebesarannya. Yang satu menggunakan tasbih, ya, tasbih. Tasbih itu menyerupakan, yaitu menyatakan tangan ya tangan. Yang satunya lagi takwil. Takwil itu adalah membawa ke makna yang lainnya.
Jadi kalau tangan di situ tidak diartikan sebagai tangan, tapi tangan diartikan sebagai kekuasaan. Termasuk ini Ibnu Katsir menyatakan yang dimaksud tangan di sini adalah kekuasaan di situ. Ya. Wasama banainaha biaidin, dan langit itu aku bangun dengan, atau aku tegakkan, aku bangun dengan kekuasaanku. Wal bina huwa nasbu al kubbah. Bina di situ ya, banaina, bina membangun di situ adalah dinyatakan langit itu adalah seperti kubah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Nah, sama ini kata-kata binanya saja yang diambil di situ. Mahfudon ay aliyan mahrusan, bahwasanya langit itu dibangun, ditegakkan di atas sana, aliyan tinggi, mahrusan terjaga. Sementara Mujahid mengatakan mahfudon di situ artinya marfu'an. Marfu' itu artinya diangkat, ditinggikan. Jamaah yang dimuliakan Allah, wa qauluhu wa hum an ayatiha mu'ridun, dan mereka itu dengan ayat-ayat ini tadi mengingkari, mu'rid. Ka qaulihi ta'ala wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamuruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Ai la yufakkiruna fi ma khalaqallahu fiha. Jadi tadi apa? Dari awal tadi itu bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mengingkari, mereka itu tidak mau menggunakan akal pikirannya untuk memahami itu semua, untuk memahami supaya bisa memahami kalau Allah Subhanahu wa taala itu ada, Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha esa atau satu. Seperti kemarin sudah kita bahas tentang kalau Allah itu satu, nggak mungkin lebih dari satu. Wa ma zuyyinat bihi minal kawakib wasawabit wasayyarat fi lailiha wa nahariha min hadhihi asy-syams allati taqau al-falak bikamilihi fi yaumin wa lailatin. Apalagi kalau melihat ke atas, melihat langit, di situ kita melihat bintang gemintang. Kita melihat di sana ada matahari, ada rembulan, dan semua yang ada di langit, benda-benda langit itu sebetulnya sudah cukup bagi kita semua membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Kalau kita mempelajari ilmu alam falak, kita tahu bahwasanya semua benda-benda langit itu tidak diam, semuanya itu bergerak. Semuanya bergerak. Kalau yang paling sederhana kita tahu adalah matahari, bumi dan bulan itu mengelilingi bumi, kemudian bulan dan bumi berevolusi mengelilingi matahari, dan yang hebatnya lagi, hitungan waktu putarannya mengelilinginya itu stabil, tidak berubah-ubah, tidak berubah dari pagi menuju pagi ya tetap 24 jam. Kemudian beredarnya matahari itu juga sama. Ya, beredarnya bumi mengelilingi matahari itu sama waktunya.
yaitu 365 hari lebih 6 jam. Jadi ada lebihnya. Yang kita tahu 1 tahun itu adalah 365. Tapi ternyata lebih dalam 1 tahun itu kelebihan 6 jam. Sehingga yang 6 jam itu dikumpulkan setiap 4 tahun sekali, ditaruh di bulan Februari. Sehingga bulan Februari itu yang umumnya 28 hari, setiap 4 tahun tambah 1 hari menjadi 29 hari. Nah ini apa? Stabil seperti itu. Apalagi kemudian ternyata tidak hanya berrotasi, tidak hanya berevolusi. Ternyata semua benda-benda yang ada di ruang angkasa ini, ya, di antariksa ini, semuanya meluncur ke satu titik yang tidak ada yang tahu titik apa itu. Bergerak semuanya dengan kecepatan yang sama menuju ke satu titik. Dan hebatnya tidak ada yang tabrakan antara benda-benda langit itu. Tidak ada yang tabrakan. Padahal kalau kita naruh kelereng ditampah gitu ya, kita puter-puter ya tabrakan semuanya. Tapi ini Allah yang memutar itu semua itu tidak terjadi tabrakan. Nah ini sebetulnya sudah, kalau kita menggunakan akal pikiran kita itu sudah jelas, ini cukup menjadi bukti kalau Allah Subhanahu wa taala itu ada, Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa, dan Allah Subhanahu wa taala itu hanya satu, cukup. Cuman kadang kebanyakan di antara manusia itu tidak mau menggunakan akal pikirannya, sehingga mereka tetap mengingkari, masih mempercayai adanya Tuhan lebih dari satu dengan berbagai macam alasan-alasannya. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahar, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang hari. Adanya malam dan siang ini adalah suatu nikmat yang amat sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan adanya kehidupan siang dan malam. Seandainya siang terus, bagaimana kita? Seandainya juga malam terus, bagaimana kita? Serba apa? Ya nggak ada kehidupan, tidak ada kehidupan. Kalau siang terus juga ada kehidupan di situ, malam terus juga ada kehidupan. Karena jangankan manusia, tumbuh-tumbuhan saja itu butuh siang dan malam. Ya butuh siang dan malam. Siang hari di saat dia tumbuh-tumbuhan itu membutuhkan sinar untuk memasak makanannya, fotosintesis. Dengan begitu ya beda yang dikeluarkan dan yang dihirup antara siang dan malam. Oksigen siang hari mengeluarkan oksigen, pada malam hari justru karbon yang dikeluarkan. Nah ini adalah kebutuhan adanya siang malam. Kalau siang toh bagaimana? Ya layu tumbuh-tumbuhan itu, semuanya layu. Jadi ini alladzi khalaqal laila wan nahar ay hadhihi fi dzulmatin wa sukunin wa hada bidiyaihi. Jadi malam hari dengan kegelapannya, dengan ketenangannya, dan siang hari dengan cahayanya. Yatulu hada tarotan summa yaksuru ukhra wa aksuhu al-akhor. Nah, kadang malamnya lebih panjang dari siangnya, kadang siangnya lebih panjang dari malamnya, berubah-ubah akan hal tersebut. Tapi tetap satu hari itu tetap 24 jam.
tidak geser. Wasamsu wal qamar, begitu juga dengan matahari dan rembulan. Matahari bermanfaat banget, manusia butuh matahari. Tanpa matahari, tadi kami sampaikan, tidak ada kehidupan. Wa kullun fi falakin yasbahun, dan semua yang ada di falak ini tadi telah kami sampaikan, semuanya itu yadur, berputar semuanya. Qala Ibnu Abbas, yaduruna kama yaduru al migzal fil falakah. Qala Mujahid, fala yaduru al migzal illa bil falakah walal falakah illa bil migzal. Kadzalikan nujum wasamas wal qamar la yaduru illa bihi wa la yaduru illa bihinna. Nah, ini sama dengan yang kami sampaikan tadi itu, bahwasanya semua itu berputar pada porosnya dan tidak ada satupun yang berbenturan. Falikul isbah wa ja'al laila sakana wasyamsa wal qamara husbanan. Dan aku jadikan malam itu sakanan, yaitu tempat yang tenang untuk beristirahat. Wasyamsa wal qamar husbanan, dan matahari dan bulan itu adalah husban, dengan perhitungan. Dzalika takdirul azizil alim. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-34. Pada malam hari ini kami mungkin akan berbicara yang lain selain ini, sedikit tambahan saja. Pada saat ini teknologi amat sangat canggih. Manusia bisa dikalahkan dengan teknologi kepandaiannya, sehingga apa yang diprediksi oleh Rasulullah dulu itu terjadi, sudah terjadi sekarang, dan betul-betul terjadi. Yang akan datang akan lebih banyak lagi. Apa itu? Rasulullah menyatakan di sana dalam sebuah hadisnya, ta'isuna fi zamanin yaksurul ulama wa yaqillul khutaba. Faman tamassaka bi asrin minhunna, kalian semua hidup pada satu zaman yang mana ulamanya banyak tapi penceramahnya sedikit, para khotibnya sedikit. Barang siapa yang berpegang teguh pada 1/10-nya saja, maka dia telah selamat. Wa sayati zamanun, dan akan datang suatu zaman, yaqillul ulama wa yaksurul khutaba, yaitu sedikitnya ulama tapi penceramahnya banyak, yang pinter ngomong banyak. Ini sudah terjadi dan akan semakin dalam waktu yang dekat ini, nggak usah lama-lama, insya Allah akan semakin banyak mereka-mereka yang menjadi mubalik dadakan. Kenapa? Karena untuk menjadi itu nggak sulit-sulit. Kalau dulu ingin bisa menerangkan agama, dia butuh belajar yang lama banget. Ingin mengetahui, ingin menguasai ilmu usul fiqh, bertahun-tahun belajar. Ingin faham ilmu faraid, bertahun-tahun belajar.
apalagi mau memahami Al-Quran bertahun-tahun. Sekarang kita kalau ingin mengetahui sesuatu saja tidak perlu bertahun-tahun, cukup hitungan detik kita bisa. Anak muda biasanya paham ini, yaitu AI. Ini Pak Anus paham banget kalau ini. Bidangnya ini. AI, yaitu kecerdasan buatan. Sekarang dengan kecerdasan buatan, bapak-bapak siapa saja ingin khutbah, nggak usah ngetik lama-lama. Cukup ketik, buatkan saya khutbah dengan judul ini. Klik, setengah menit nggak sampai jadi khutbah sudah. Itulah sehingga orang nggak usah belajar capek-capek. Akhirnya mereka mengatakan, laopo pengajian ngene iki. Laopo kesel-kesel datang ke ustadz untuk belajar. Lawang tinggal klik aja sudah bisa. Sampai mengerjakan apa saja masih bisa. Bisa itu. Cuman kami berharap kita semua tetap harus belajar. Kenapa? Secanggih-canggihnya AI, saya sendiri sudah menemukan banyak kesalahannya. Katanya cerdas, saya coba iseng. Saya itu orang paling iseng, penasaran gitu. Bener tah AI ini cerdas banget? Saya coba, saya ambil, dia nahwunya masih kurang, datanya kurang valid berarti. Dia tidak bisa membedakan mana itu yang maklumul fa'il dan majhulul fa'il. Saya kasih masalah ini tolong diharokati. Wah, dari awal harokatnya betul. Ternyata ada satu kata yang salah. Yang saya masukkan itu adalah nasihat gurunya Syafi'i ke Imam Syafi'i. Sakautu ila waqin su'akhifdi. Di situ ada kata-kata yang terakhir, fa'ahbaroni bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Tapi AI mengharokati la yahdi lil asi. Artinya jauh banget. La yuhda itu artinya tidak diberikan hidayah. Kalau la yahdi tidak memberi hidayah. Berbalik. Akhirnya saya masih penasaran, pinter bener tak? Saya coba matematika, ya ilmu umum jelas menguasai dia. Saya coba kerjakan persamaan kuadrat ini dengan menggunakan rumus ABC. Klik, muncul. Saya lihat benar. Ganti, coba faraid. Faraid itu ilmu bagaimana membagi warisan. Saya coba, saya masukkan soal. Ada seorang yang meninggalkan bapak, ibu, istri, dan satu anak perempuan dengan uang 40 juta. Berapakah jatah masing-masing? Dijawab, jatah bapak 1/6, betul. Jatah ibu 1/6, betul. Jatah istri 1/8, ya. Jatah satu anak perempuan ditulis di situ setengah dari sisa. Salah. Karena yang betul adalah jatah satu anak perempuan setengah. Itu baru pemerinciannya seperti itu. Cara menghitungnya ternyata salah. Di situ 1/8 langsung dikalikan dengan harta. 1/4, 1/6-nya dikalikan dengan harta. Semua yang dikalikan dengan harta langsung. Kalau dikalikan seperti itu langsung, nanti suatu ketika hartanya kurang.
Karena di situ masih butuh yang namanya KPK. Kalau ilmu di dalam matematika itu ada KPK. Kalau di dalam ilmu faraid disebut dengan aslul masalah. Butuh aslul masalah baru nanti dipecahkan. Nah, artinya apa? Kita jangan terpukau dengan kecanggihan teknologi, tapi kita harus tetap belajar langsung kepada mereka yang tahu, kepada yang ahlinya. Karena banyak kesalahan-kesalahan di teknologi itu. Tergantung datanya memang kurang valid datanya. Nah itu, maka itu kembali lagi. Jadi kita tetap harus belajar. Jangan sampai ikut-ikutan. Alah ada itu aja kok. Yang penting mental berani. Ada tugas langsung klik jadi. Kalau itu digunakan untuk yang baik, bagus. Contohnya untuk masjid bisa kita kan maunya kerja cepat gitu ya, kerja cepat, pembuatan jadwal nggak usah lama-lama, tinggal tulis mau kita apa di situ, tinggal klik, hitungan detik sudah jadi jadwal. Nah itu teknologi. Jadi bagaimana, tergantung kita bagaimana menyikapi itu. Teknologi ini adalah bagaikan pisau bermata dua. Tergantung di tangan siapa pisau itu berada. Maka kami tetap, mari kita tetap selalu belajar. Kami sendiri tetap belajar. Dengan adanya kajian seperti ini, saya justru membaca lagi tafsir ini. Kalau nggak ada kajian, males mau baca. Terus terang, makanya saya kalau disuruh ngisi apa saja itu paling seneng. Kenapa seneng? Belajar lagi. Kalau nggak ada yang nyuruh ngisi, mendingan ngerjakan yang lain. Nggak ada yang nyuruh ngisi, ke sawah. Nah itulah. Maka tetap mari thalabul ilmi, belajar terus, khususnya ilmu agama. Mari belajar. Jangan sampai kita terkecoh dengan kemajuan teknologi yang ada. Jamaah yang dimuliakan Allah, maaf kalau apa yang kami sampaikan di terakhir menyimpang dari ini. Hanya untuk mengantisipasi. Antisipasi apa? Karena banyak orang yang gampang terkecoh. Ya seperti tadi itu, laupo capek-capek, laupo kesel-kesel, lawang saiki karek klik sudah bisa. Nah ini yang bisa kami sampaikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan kepada oleh Allah yang hak itu hak, yang benar itu adalah benar, dan kita diberi hidayah untuk mengikutinya, dan yang batil itu adalah batil, dan kita diberi hidayah untuk menghindarinya. Al-hadiyah wa jami'iyah as-solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang berlimpah-limpah, kemudian juga dijadikan sebagai ahli Quran, ahli ilmi, ahli tuqa, dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah wa jami'iyah as-solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulullah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab.
Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la takhtimna minha illa bi husnil khatimah. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma la tada' lana dzanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la dainan illa qadaitah wa la 'aiban illa satartah wa la maradan illa syafaitah wala aiban illa satartah wala ibnan illa rabbautah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.